Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Pak Sekda Bapak Dr. Haji Cakramin STMA, yang saya hormati Pak Disbangpol Pak Sudrajat SMSI, yang saya hormati mewakili Dandim 0624 Kabupaten Bandung Bapak Mayor Ahmed Suwoto, serta unsur Forkopimda atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua PD 10 GM FKPP Provinsi Jawa Barat Pak Kang Agus Windu Hanggono ST, beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati senior saya Kang Yayat, dari dulu nih semenjak saya jadi kepala desa, jadi ketua KNP, Kang Yayat adalah garda terdepan membantu saya. Dan yang saya hormati ketua terpilih pengurus cabang 1008 Generasi Muda FKPPI Kabupaten Bandung Kang Dedi Junaidi, beserta seluruh jajaran pengurus terpilih, yang tentunya kalau Kang Dedi sudah tidak asing lagi, Kang Agus. Kang Dedi ini adalah salah satu pengawal saya pada waktu kemarin pilkada, sama Kang Yus, ya. Sama Kang Yus, dan juga Dewan Penasehat, Ketua Dewan Penasehat yaitu Pak Tatang Kusnawan SMIP. Jadi berimbas ke Pak Tatang. Ayo pada di mengawal hari tanggal pilkada, yang Kang Yus para kancang ayo mengenal Pak Tatang. Jadi Pak Tatang punya akar FKPPI. Beserta seluruh jajaran, tamu undangan yang hadir, dan mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. LPRI di veteran juga hadir perwakilan. Mohon kesepuhan dan juga semuanya sahabat-sahabat saya, baik media cetak maupun elektronik yang saya hormati dan juga saya banggakan. Sebelum saya melanjutkan sambutan singkat ini, tentunya tadi saya menarik dan tertarik dengan kata-kata siapa kita? GM FKPPI Kabupaten Bandung. Tepuk tangan. Nah, kalau saya mendengar tadi siapa kita, teringat masa-masa lalu. Masa-masa lalu itu saya bersama FKPPI itu dari 2001. Ya, 2001. Waktu itu saya baru jadi kepala desa 3 tahun. Karena saya jadi kepala desa 98, saya masuk di KNPI itu 2001, 2004 ketua KNPI pertama, yang kedua periodenya 2007 sampai 2011. Artinya kebersamaan saya dengan FKPPI ini bukan saat ini saja, tapi kebersamaan saya dengan GM FKPPI itu sudah dari dulu. Waktu itu saya masih di usia 26-27 tahun. Tentu kalau kita melihat yang tentunya dalam pengukuhan pengurus cabang 10.08 Generasi Muda FKPPI Kabupaten Bandung periode 2002-2008, saya berharap bahwa kepengurusan yang saat ini adalah yang bisa meneruskan perjuangan-perjuangan yang sempat tidur atau tidak bangun atau tidak berkarya. Bahwa saat ini GM FKPPI itu adalah salah satu gerakan pemuda yang dulu konon kabarnya adalah Punten Anak Kolong. Tetapi pada saat ini
Kalau tadi saya mendengar statementnya Kang Agus bahwa saat ini GFF PPI tidak boleh memberikan undikan, tetapi FKPPI harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah yang tentunya memberikan kontribusi dan pemikiran sehingga bisa menjalankan visi-visi Kabupaten Bandung, yaitu visinya terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Kita mempunyai 5 misi. Misi yang pertama membangkitkan daya saing daerah. Yang kedua, memberikan dan membuat sarana prasarana pendidikan kesehatan dan pendidikan secara adil dan merata. Yang ketiganya, mengaktifkan kembali kreativitas masyarakat di suatu bingkai kearifan lokal yang tentunya berwawasan lingkungan. Dan yang keempatnya adalah tentang pola kehidupan kita, baik birokrasi maupun masyarakat, semuanya harus mempunyai nilai-nilai keagamaan, karena tanpa agama kita tidak sempurna. Dan yang kelima, bagaimana keberpihakan kita kepada masyarakat yang lemah. Dalam hal ini tentu pemerintah Kabupaten Bandung, ya karena pada dengan dukungan itu ya kami, saya ada janji politik. Yang pertama, bagaimana memberikan perhatian kepada para ustadz dan ustadzah se-Kabupaten Bandung. Saat itu memberikan isyarat. Saya laporkan kepada semua GFF PPI, karena saya merasa didukung dan dibantu oleh GFF PPI, maka saya wajib melaporkan apa yang sudah saya lakukan selama 20 bulan ini. Teringat pasca pilkada itu ya masih dalam kondisi pandemi, bahkan perusahaan KMK modelinya ya sudah menerima pada saya baru 21 bulan menjadi Bupati Kabupaten Bandung, dan itu sudah terrealisasi untuk para ustadz guru ngaji sebanyak 17.000 guru ngaji, dan anggarannya dipersiapkan 109 miliar rupiah. Itu anggaran terbesar se-Indonesia. Kenapa kita mengedepankan guru ngaji? Punten ya kurang bisa kita sering kalau guru ngaji mencantam itu bisa ngomong jadi kata sholat jadi sholat. Tapi kadang-kadang orang kesana. Kasih ya tegaknya di negara itu tergantung pendapat kelompok. Kahiji ilmu para ulama. Kedua ilmu adalah para pemimpin. Katilu berehana para ahli, doa doa para pukul. Doa rasa sombong jelema nu berbicara. Kalau kita menyimak tafsir, riwayat Nabi Musa seperti apa, riwayat Nabi Yusuf seperti apa, itu semua ada dalam tafsir. Letak jabatan apapun dan setinggi apapun di dunia ini pun dan tong sombong menjadi. Kenapa? Jelas di dalam riwayat Nabi Musa di situ jelas Fir'aun orangnya yang pintar jadi raja dan pernah geri sehingga mengaku Anda adalah Tuhan. Jangankan Fir'aun, Nabi Sulaiman pun pernah merasa tidak sombong. Sulaiman seorang nabi. Di dalam kisah diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman itu hiji khalifah, suatu raja yang mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa, rezeki yang berlimpah, dan mempunyai kelebihan bisa berbicara dengan hewan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga Nabi Sulaiman pernah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya berilah kesempatan untuk memberikan makanan kepada kaum." Kata Allah, "Ya, saya berikan. Tapi cukup dengan satu hewan yang ada di laut saja." Ternyata tidak mampu. Apalagi kita manusia biasa. Di dalam surat Al-Imran ayat 26 bahwa Allah mengatakan, kami akan mencabut suatu kerajaan dan kami akan memberikan suatu kerajaan, dan kami akan angkat
dan tutup MK kalian semua, dan kami akan buka. Tentunya karena kita masih Islam mayoritas, tentunya kita dalam kondisi saat ini kita sama-sama untuk diyakini dan kita tingkatkan keimanan kita dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi bahwa janji politik saya itu adalah memberikan program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kenapa saya berikan program pinjaman modal bergulir tanpa bunga tanpa jaminan? Dan saya pernah mengalami jadi kepala desa 2 periode. Saya sudah pernah mengalami di anggota DPRD Kabupaten Bandung 2 periode. Saya pernah mengalami di anggota DPRD Provinsi Jawa Barat kira 1 tahun dan program cepat ini punya bupati. Saya jalur bupati benar kan? Nah, selama saya itu dari kepala desa, dari anggota dewan, saya keliling di Kabupaten Bandung, ternyata kayak masih semarak Bang Epok. Benar, gara-gara Bang Epok kiai anu jumur, aja kan, wah, capek tangan anggaran hal gedaya buat bagi. Awal gaya, ampura ya. Nah, itu Bang Emang bukan presiden ya, saya berjanji. Tercatat tahun 2020 ini angka perceraian Kabupaten Bandung 10.000. Benar lah misalkan bapak-bapak dulu aja, jangan lengkap, jangan agama lah. Kayak seluruhnya. Dicek kesimpulan ternyata 70% itu karena faktor ekonomi. Perceraian di Kabupaten Bandung. Dan 30%-nya adalah bukan gara-gara pemandikan dengan juga Bang Emuk TBB-nya kesalahan kita. Sehingga kita keluarkan program itu dan kita sudah realisasi tahun 2022 kita realisasikan 40 miliar dan tahun 2023 tahun ini kita akan usulkan lagi di 30 miliar. Modal 70 miliar ini diberikan kepada para pelaku UMKM. Berlaku di kayak punya lipstick. Nah di sini saya minta bantuan peranan dari FKPP. Silakan FKPP ini ambil bagian dalam konteks bagaimana ini program bisa terlangsung. Saya minta FKPP bukan sebagai penonton, tapi FKPP adalah sebagai subjek pembangunan di Kabupaten Bandung. Saya seperti apa? Gampang. Jangan sekali-kali mengandalkan uang dari orang tua. Untuk pengalaman saya dari kelas 2 SMA sudah penghasilan 500.000 per minggu tahun 88 tahun 89. Dimimiti saya di Batam Merah, terpikir kayak bilang itu. Jadi supplier itu hasil dari payah. Memang berawalnya dari orang tua. Hanya saya dikasih modal 7.000 baht waktu itu pada waktu tahun 89. Tahun 89. Dengan bermodal 7.000 baht sehingga saya jadi supplier, sehingga saya punya truk, punya mobil kecil, akhirnya sekolah tuntas. Tahun 93 saya sudah menjadi kontraktor, tahun 95 saya jadi membuat perusahaan. Harus seperti apa? Kayak di depan itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Tadi saya lihat Pak Kapolres itu SMA. Karena usia 13 sampai 18 tahun cenderung ya. Kondisi sekarang karena pengaruh digitalisasi sehingga banyak yang meminta kepada pengadilan agama pernikahan dini karena hamil dua. Ini kan persoalan. Sehingga di sini KPP harus mengambil peran. Kalau misalkan ada remaja yang kira-kira perlu kita bina, sok kita ada beberapa program. Silakan KPPI pasti kita bantu untuk kerjasama dengan dinas-dinas terkait, baik itu dinas pertanian, dinas kesehatan, ataupun dinas pendidikan dan juga dinas-dinas yang lain dan termasuk dinas tenaga kerja. Menurut pendapat saya, kalau misalkan di sini masih ada yang nganggur, berarti akan mau air. Betul,
Menurut pendapat saya tidak ada kata nganggur. Sampah jadi duit. Ya. Mau belajar apa, makanya dari itu silakan. Saya berharap nanti kita diskusi nanti ya bagaimana KPP itu mengambil peranan bagaimana untuk bisa mengurangi angka. Dan program yang ketiga adalah bagaimana untuk bisa memberikan bantuan kepada para petani. Tahun ini kita gelontorkan 25 miliar di para petani karena jumlah petani kita di 142 ribu. Dan per tanggal 1 Januari 2023 kemarin saya sudah memberikan kebijakan bagi para petani padi dan kategori sawahnya sawah abadi, maka dibebaskan tidak usah bayar PBB setiap tahun. Dari semuanya itu alhamdulillah berkat kita semua. Saya ingat waktu itu dalam kondisi pandemi kita disebutin bupati Covid. Kenapa kami dalam kondisi pandemi? Tapi dengan kebersamaan dan dengan kekompakan langkah dan strategi dan dilakukan untuk para ASN semua dan warga masyarakat Kabupaten Bandung, pendapatan asli daerah di Nararaga Kemuliaan Ulama, Barokah Kemuliaan Ulama, betul catat ya kalian itu sejarahnya. Pengalaman saya udah 25 tahun lah di pemerintahan dan politik. Baru kali ini Kabupaten Bandung mendapatkan kondisi yang tentunya di luar dugaan. Asalnya 830 miliar pendapatan Kabupaten Bandung Desember 2020 kamu tahu 120 kemarin akhir Desember 2022 meningkat menjadi 1,269 triliun. Peningkatan 35% dalam kondisi pandemi dan inflasi. Inilah kekuasaan Allah. Maka bagi kita semua kita yakin bahwa keimanan ini sangat penting. Itu semoga dalam pelantikan hari ini ya KPPI menjadikan suatu wahana organisasi yang bisa lebih bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bandung dan persiapan untuk menjadi generasi-generasi yang akan datang bahwa gerakan atau GM KPPI ini adalah mencetak kader. Jangan sampai salah arti. Wah, GM suasana kolom jago kolontor jangan. Ini selain zaman, tapi bagaimana GMF PPI berbaur dengan masyarakat secara humanis dan saya doakan semoga menjadi pemimpin yang akan datang. Bagaimana supaya kita mempunyai keinginan supaya bisa sukses? Saya ingat kalau kita mempunyai mimpi, kalau kita mempunyai pemikiran-pemikiran dan cita-cita yang besar, maka isilah pemikiran-pemikiran kita dengan pemikiran-pemikiran yang tentunya berdasarkan spiritual dan keyakinan yang lainnya, sehingga akan keluar aura positif. Di mana kita sudah keluar aura positif, maka akan melahirkan karya-karya yang nyata untuk kemaslahatan. Salah satunya bagaimana? Yuk sama-sama kita membangun Kabupaten Bandung dengan cara kemampuan masing-masing. Insya Allah saya akan support dalam hal program dan sebagainya untuk kemajuan sahabat-sahabat saudara-saudara saya GM FKPP Kabupaten Bandung. Kenapa? Karena saya ingat GM FKPP ada sebagai garda terdepan pilkada tahun 2020. Hadirnya hormati, tentunya itu yang bisa saya sampaikan. Mengingat tantangan pembangunan di masa akan datang akan lebih berat dari yang kita hadapi. Untuk kemandirian dan kejuangan yang terbangun di atas komitmen merupakan suatu langkah yang harus diutamakan. Untuk itu terima kasih dan selamat kepada ketua dan para pengurus terpilih yang barusan dilantik. Semoga menjadikan suatu organisasi yang betul-betul bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga dan juga bermanfaat untuk lingkungan. Dan tentunya saya berdoa semoga tahun 2045 dari GMF KPPI menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sukses tahun 2045 tergantung hari ini. Maka peluang ini tolong dimanfaatkan secara baik, secara komunikasi kita datang dengan ngobrol bagaimana sekda, dengan ngobrol ini bagaimana. Itu
Itu saja, terima kasih. Jazakumullah khairan. Iya akan berdua ya akan mustahil ini selalu mustahil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.